aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini seringkali disampaikan ketika ada orang yang meninggal, gitu ya. Dan selalu dikatakan begini, dia sudah mencapai garis akhirnya, dia sudah bertanding dengan baik. Tapi saya tidak sedang menyampaikan itu. Kenapa? He's finished. Betul ya? He's finished. Yang harus kita belajar sekarang adalah kita. Apakah kita will finish well like him? Gitu ya? Karena gini, setiap manusia yang masih hidup, yang ditinggalkan, berpotensi untuk melakukan dosa. Yang setuju katakan amin. Kita masih hidup, bro. Kita masih hidup, kita masih bisa lakukan dosa. Nah, pertanyaannya, kita bisa finishing well? Kita bisa mengakhiri segala sesuatu pertandingan dengan baik gak? Kita bisa mampu gak masuk sampai di garis akhir? That's the question. Kenapa? Jadi, dosa itu adalah waktu kita melakukan apa yang dilarang Tuhan. Itu gampang. Kenapa? Itu sangat kita sadari. Tetapi ada dosa yang tidak bisa. Mungkin satu saat kita mengatakan kita tidak menyadari hal itu. Contoh, Tuhan bilang begini, jangan mencuri. Lalu kita lakukan curi. Kita berdosa. Jangan berbohong. Kita tetap melakukan bohong. Akhirnya berdosa. Jangan berzina. Kita lakukan berzina. Dan kita berdosa. Easy untuk mengatakan itu kita sadar untuk kita lakukan. Tetapi ada yang tidak kita sadari. Dosa yang kita tidak sadari dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau tadi melakukan apa yang dilarang Tuhan, dilarang Tuhan melarang, tapi kita lakukan. Tapi kali ini kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan begini, kasihilah istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, gitu ya. Dia berani berkorban semuanya. Apakah kita sudah lakukan? Kepergian Bapak Widianto, kami berdoa kiranya kasih Tuhan senantiasa dicurahkan, khususnya kepada keluarga dekat, untuk Cilusi juga untuk anak-anaknya. Baik, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia dan anugerah yang diberikan di dalam hidup kami ya Bapa. Khusus malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan dicurahkan di tempat ini, khususnya untuk keluarga yang terdekat, untuk Cilusi, juga maupun keluarga inti ya Bapa. Biarlah mereka diberikan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini, biar kiranya Tuhan Kau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan baik. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa. Saya mengucap syukur dan berterima kasih terutama sama Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, ini benar-benar secara manusia tuh nggak kuat, karena tahun kemarin baru papa saya meninggal bulan Mei, disusul sama mama bulan September, sekarang disusul sama suami saya 3 bulan 10 bulan lagi ini. Jadi ini benar-benar nggak kuat deh. Pokoknya kalau bukan dengan Tuhan Yesus yang bisa kasih kekuatan gitu loh, saya ikhlaskan semuanya. Karena
buat orang Kristen itu kematian adalah keberuntungan. Itu yang saya pegang terus. Seperti tadi Pak Rudi bilang, sudah finishing line gitu loh. Jadi semua orang itu ada waktunya lah ya, tunggu tanggal mainnya gitu loh. Termasuk saya sendiri. Jadi apalagi yang sudah di umur 50 tahun, ya siap-siaplah gitu istilahnya. Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri karena surga dan neraka itu nyata. Jadi, aduh ini kayaknya mimpi gitu loh. Tapi ya apa boleh buat ya, fakta. Semalam saya udah kasih kesaksian, jadi harus kasih kesaksian lagi katanya karena orangnya datang lain-lain belum dengar. Ya sedikit ya, saya dari pagi ini ngomong terus ya. Udah gitu, pertama kali hidup melayani tamu itu nggak gampang juga ya. Oke, tapi puji Tuhan dikasih kekuatan, semalam tidur enak. Jadi saya hanya mau kasih sedikit sharing bahwa suamiku ini nih memang orangnya yang baik, baik benar. Orangnya baik, lucu, dan orangnya bosenan dan cuek. Cueknya itu dalam kesehatan buat diri sendiri. Dia ini udah sakit, benar-benar sakit, tapi dia cuek. Dia bilang gak sakit gitu loh. Sampai akhirnya ya begini. 2019 dia kena jantung. Dicek sama dokter, dia harus di bypass. Tapi dia nggak mau di bypass. Padahal di Australia itu kalau di bypass kan dapatnya kan gratis ya. Semuanya udah bagus gitu loh. Tapi dia nggak mau di bypass. Jadi dia bilang kalau saya di bypass itu saya suffer gitu loh, sakit. Pemulihannya itu nggak kuat. Jadi dia bilang lebih baik udah aja. Memang kalau jantung kan matinya itu ekspres gitu loh, cepat gitu loh. Jadi ternyata Tuhan itu benar-benar mendengarkan doa dia. Ekspres, jatuh, gelepek, nggak nyusahin orang, nggak ke dokter, apalagi dia di Indonesia gitu ya, tidak buang duit gitu loh. Tapi yang saya perhatikan gitu ya, baru tadi saya tuh ketemu sama si Wina. Itu saya nggak ketemu dia tuh sudah 17 tahun. Jadi Wina, kok kamu tahu Pak meninggal? Iya, 2 minggu yang lalu dia WhatsApp ke saya. Jadi saya analyze gitu loh ya. Ini sebelum dia meninggal ini di WhatsApp dia tuh dari A to Z itu dia kirimin, halo apa kabar, gitu. Dia memberitahukan bahwa ya bahwa dia tuh ada gitu. Jadi ini gimana ya, sebelum dia meninggal dia mau memberitahukan sama orang-orang itu ya, bahwa dia akan meninggal. Tapi saya pikir ini orang apa tahu apa dia mau meninggal gitu loh. Udah gitu beberapa hari sebelum dia meninggal dia kasih orang makanan gitu. Tanya aja, ada yang mau tanya aja. Ingatin orang gitu. Oh enggak, bilang aja di depan kalau teman-teman Dedi ada yang mau bersaksi soal Dedi. Dan boleh maju ke depan. Iya. Iya. Sebelum aku mulai videonya. Dan ketiga itu dia nanti bilang sama anak masih bilang lagi. God bless you. Kita mau mulai video ya. Keempat dia bilang, saya mau ke Australia sesudah musim winter untuk lama. Kelima, hari Sabtu dia bilang, saya mau tidur. Jadi saya nggak mau gitu. Oh, saya baru lihat-lihat. Oh begitu ya. Saya ya begitulah. Tapi saya akan mau menyanyikan satu lagu. Ini karena dulu saya sama Wib pelayanan di kematian, saya ingat selalu saya nyanyi lagu ini. Dia yang main gitar gitu. Jadi mudah-mudahan lagu ini menyentuh hati semua yang di sini ya, bikin kita
berpikir gitu loh, mempersiapkan hati kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku telah membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yuk kita nyanyiin yuk, sama ya. Bukan membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Shalom, terima kasih ya yang udah datang. Perkenalkan, nama aku Grace. Anak paling bontot. Jadi selama aku bersyukur kepada Tuhan, aku diperkenalkan dengan ayah yang sangat lucu, orangnya lucu banget, dan orangnya itu nggak pernah show that he's sad. Dia nggak pernah memperlihatkan dia tuh sedih. Dia selalu kuat, orangnya selalu kuat, dan dia juga ayah lah gitu, ayah kepada aku sama Esther. Jadi orangnya itu juga bergaul dengan siapapun
di jalanan juga dia bergaul, teman-teman aku juga dia bergaul. Aku ya, dan Dedi itu juga orangnya, aku ingat banget pas masih kecil, kalau misalnya kita pulang sekolah, Mami kalau jemput aku sama Esther selalu on time, nggak pernah early, nggak pernah telat, tapi on time. Kalau Dedi jemput aku sama Esther tuh selalu yang paling akhir. SD, SMP, SMA selalu akhir. Dan Dedi itu kan takut ya sama Mami, karena Mami itu orangnya emang strict banget dengan aku sama Esther, keras, orang keras. Dedi bilang, kamu kalau misalnya mau pulang ke rumah jangan bilang Mami ya gitu, jangan bilang Mami. Dedi tuh jemput kamu tuh telat gitu. Disogoknya itu lebih bukan uangnya, tapi sogoknya es krim gitu. Kalau nggak es krim, makanan gitu, makanan yang nggak dibolehkan dengan Mami. Jadi Mami itu kalau ya Mami gak pernah beli kita taro, kalau cip-cip gitu, es krim gak pernah tuh. Jadi yang selalu beli es krim, taro gitu-gitu, micin semua sih ya. Cuman happy gitu, happy. Dedi juga kalau misalnya kemana-mana itu waktu hari Minggu Dedi dipanggil Tuhan, kita beli tiket langsung untuk ke Indo. Kita lupa sih karena kita kan warga negara Australia, harus beli return tiket ya. Jadi kita lupa. Jadi waktu di check in kata orangnya harus beli return tiket gitu. Pas udah di kamar terbang itu, aku sama Mami sama Esther ngomong gitu, kok kelihatannya kayak mimpi gitu, karena perginya Dedi tuh emang maksudnya it's very fast gitu, the process was very fast. Jadi aku sama Esther juga shock sama Mami, gak nyangka Dedi itu maksudnya udah pergi gitu. Karena aku sama Esther belum sempat ngomong goodbye apa gimana gitu, karena Dedi emang pergi dipanggil sama Tuhannya itu sendiri ya, karena aku Esther sama Mami itu di Australia, jadi sendiri di rumah. Aku tapi emang maksudnya aku sebagai anak yang paling bontot emang bisa dibilang paling sayangin lah, paling sayang sama Dedi. Kalau apa-apa juga dibeliin gitu. Dan kalau misalnya kita pulang ke Indo itu selalu jemput on time gitu. Nanti dibilang kamu mau makan apa gitu, Tapi waktu pulangnya tuh agak sedikit belum terasa gitu ya, Dedi udah nggak ada gitu. Jadi aku masih baru hari ini sih masih kayak udah terasa Dedi itu emang udah nggak ada seperti itu. Cuman aku bersyukur banget punya Dedi kayak Dedi Wisin, karena orangnya tuh emang lucu koplak-koplak kayak kalau misalnya cerita gitu emang orangnya emang lucu banget gitu, sampai aku biasanya juga kencing nangis gitu kalau saya ketawa-ketawa sama Dedi gitu. Dan aku Master juga sama Mami nggak nyangkanya itu orang yang the funniest person in our family itu bisa dipanggil gitu sama Tuhan. Cuman kita Mami, aku sama Esther juga berdoanya tiap hari sih kalau Dedi dipanggil sama Tuhan, siapkan hati dia. Kalau misalnya dia dipanggil Tuhan juga maksudnya semua orang family friends juga ada gitu. Aku sama Esther bersyukur sih punya bapak kayak Dedi Wisin, even though ada ups and downs,
cuman dia itu sebenarnya sih in like sepanjang aku hidup lah udah kenal sama Dedi itu sebenarnya tuh dia tuh nggak pernah ngomong, maksudnya bukan nggak pernah sih, maksudnya ngomong gengsi gitu kalau ngomong sorry ke anak itu jarang banget gitu. Cuman sorry-nya dia itu lebih ke diajakin bercanda gitu, kayak act like nothing happened basically. Jadi itu sih yang aku sebenarnya kepengen kayak my role model for like to be like a pergaulan gitu, kepengen sama Dedi gitu, karena dia emang gaul banget, orang gaul banget. Cuman dipanggilnya lumayan cepat, tapi aku, Mami, sama Esther bersyukur banget karena Dedi udah siap gitu, udah siap gitu menghadap Tuhan. Aku ya sayang banget sih sama Dedi gitu. Kalau di Indonesia, kalau pulang ke Indo itu aku kan maksudnya nggak terlalu gaul ya sama temen. Jadi teman aku tuh satu-satunya cuma sama Dedi gitu. Kalau dianterin juga kemana-mana gitu. Jadi ya aku bersyukur punya Dedi kayak Dedi Husin. Dan dia diberkatin banget sama Tuhan. Ya doa emang paling penting, kalau misalnya kemanapun juga harus doa ya gitu. Dan selalu berterima kasih lah sama Tuhan Yesus gitu. Udah sih aku. Iya semuanya, thank you for coming ya gitu, teman-teman, om tante, cici koko, makasih udah datang. Dedi juga di atas sana juga ngeliatin gitu. Iya siapa aja yang datang gitu, siapa yang hadir gitu ya. Cuman ya terima kasih ya. Ya, kami persilakan untuk teman atau saudara yang khususnya dari Australia untuk bisa memberikan sepatah dua kata. Saya persilakan. Malam. Saya salah satu sahabat dari Pak Widianto dari masa kecil sampai akhirnya Wisin. Dan kita semuanya juga tahu keluarganya dengan baik. Kita pernah bekerja sama dia. Kelebihan dia ya. Lucunya aja. Lucunya Dedi aja. Lucunya Dedi. Gak pernah serius. Iya. Kalau saya ngomong nggak pernah serius ya. Iya. Makanya tanpa beban pikiran sebenarnya kalau menurut saya, tapi kalau menurut isinya kan beban pikirannya banyak. Ngomong terus. Cuma almarhum yang saya rasakan tuh memiliki hati yang betul-betul baik gitu. Walaupun ya gimana ya? Lu buka. Kalau dia ngomong, oh ya kita ketemu besoknya mungkin tahun depan. Lu buka. Dia mau tahu ibadahnya besok kapan. Oh iya kita ketemu nih. Saya udah di tikungan, nggak tahu tikungannya mana tapi semua teman-temannya mengakuin kalau hatinya luar biasa. Ya kan, terbukti dari pertemanannya ya, satupun walaupun terkadang ngeselin, banyak ngeselinnya lah,
Tapi mau marah sama dia mah susah. Emang iya. Orangnya cuek, betul. Kita rugi sendiri. Ya ternyata kita juga, karena kita juga tahu apa ya, nggak ada maksud dalam hati dia untuk menyakitin teman-temannya, saudaranya. Mungkin dia ngomongnya sedikit kesurupan ya, kalau ngomong nggak sadar apa yang dia omongin. Ya, aku ragu, aku mau apa lagi? Yang tinggi, baik, silakan untuk yang lainnya boleh maju ke depan untuk melakukan penghormatan terakhir. Kuragukan janji-Mu Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami mengatakan Kau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah Pindahin deh guys. ku Samping ke kanan. ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Saya persilakan untuk yang lainnya yang belum untuk menuangkan minyak, saya persilakan untuk maju ke depan. Percaya padamu. Baik, sebelum Tisunya kayak mesti diambil deh, Mi. Diambil aja, Mi. Nggak bisa. Enggak, udah enggak. Enggak kan? Oh iya berdarah ya. But it's not that bad, right? Oh, oke. Pas itu nggak apa-apa.
hit me, you know. Enggak, karena gue emang gelapin. Jadi suami hari juga. Lu mau ngomong nggak nanti? Iya nanti. Oh, ada yang mau ngomong. Enggak, gue mau ngomong. Lu mau ngomong. Iya. Terima kasih sudah datang. Iya. Nanti kita ngomong sama video. Oh iya. Lihat video sekilas gitu. Iya iya. Sekarang keluarga boleh duduk kayak gitu. Anak-anak di bagian kaki. It has hit me, you know. Enggak, karena gue emang gelapin. Jadi suami hari juga. Lu mau ngomong nggak nanti? Iya nanti. Oh, ada yang mau ngomong. Enggak, gue mau ngomong. Lu mau ngomong. Iya. Terima kasih sudah datang. Iya. Nanti kita ngomong sama video. Oh iya. Lihat video sekilas gitu. Iya iya. Sekarang keluarga boleh duduk kayak gitu. Anak-anak di bagian kaki. Maka uniformnya juga matching sama warnanya yang bagus. Iya, itu kayak mobil limosin loh. Saya nggak macet kalau ini Kaget loh, tuh. Express. Iya. Kayak limosin langsung belok-belok nanti. Sama sister ya. Tuh, yang kasih. Oh ikut ya? Ya oke. Jadi kamu perhatiin ntar kalau pulang sama kamu lagi ya. Ayo boleh gampang. Oke. Ini fotonya di bawah. Fotonya di bawah. Pasnya tak sama si Esther. Santai, relax. Udah kelihatan mirip kayak mami lah. Nah, ya, bisa.